pembahasan tentang PAUD konslet. Kok bener tak Om PAUD bisa konslet? Halo, selamat pagi sahabat excellent. Hari ini ada sesuatu yang cakep dan menarik. Saya semangat banget ini. Hari ini bahas lagi-lagi saya semangat karena ada satu pembahasan yang fenomenal di akhir-akhir ini. Saya tidak bermaksud menyindir siapapun dan vlog manapun. Sekali lagi, intinya hari-hari ini banyak pembahasan tentang PAUD konslet. Kok bener tak Om PAUD bisa konslet? Nah, sebelum saya membahas ini, untuk vlog-vlog yang masalah betina vektor gacor itu pasti akan segera saya tayangkan, lagi on proses. Terus pembahasan dengan channel Om Agus dan teman-teman Semarang juga nanti juga akan saya proses. Banyak banget pemahaman di situ yang bisa diambil. Dan waktu itu juga sempat bahas masalah PAUD konslet itu. Nah, hari ini saya pengen bahas nih masalah PAUD konslet. Sebenarnya itu bukan hal baru lagi yang mungkin teman-teman mungkin agak bingung ya, bener nggak sih PAUD bisa konslet kan kayak gitu kan ya. Nah, pada saat kalau teman-teman nyimak ya, konslet jantan 41, konslet jantan 42. Sebentar teman-teman, lagi-lagi saya lupa untuk mematikan wifi-nya. Konslet jantan 41, konslet jantan 42 itu sudah lama sih di vlog saya, bahkan itu vlog-vlog pertama saya sudah bahas apa kriteria burung bisa konslet, maksudnya dengan usia berapa burung itu bisa konslet kayak gitu. Saya pernah ngalami konslet 6 jalan 7 bulan, sudah konslet, sudah ngalami. Tapi sayangnya laku, buktinya nggak bisa saya tunjukkan di sini karena HP saya sempat ngomong kecemplung kolam. Mungkin beberapa temen yang ngikutin vlog saya sudah sering ngomongnya masuk ke kolam, sehingga data video-video lama itu terhapus semua. Bahkan sebagian saya pengen coba ngambil, tapi tetap nggak bisa. Jadi oke, nggak apa-apa, intinya nggak butuh bukti yang terlalu detail. Saya hanya pengen memberikan gambaran pemahaman. Usia berapa sih waktu itu di konten konslet jantan 41 yang bisa konslet Om, kata Om Gilang kayak gitu waktu itu. Jadi sebenarnya sudah tak bahas masalah PAUD itu bisa konslet apa enggak. Tapi kalau ngomongin PAUD usianya 3 bulan atau kondisi 4 bulan bisa konslet, itu hal yang mustahil. Saya mau bilang hal yang mustahil karena apa, birahinya belum dalam kondisi stabil kalaupun sudah keluar birahi. Kenapa Om fenomenal itu muncul sekarang dan dulu nggak ada? Karena dulu itu gini, zaman dulu pakan tinggi, sepetan tinggi, tetes tinggi itu jarang sekali dipakai sama teman-teman, maksudnya nggak begitu fokus ke situ. Dan ketika mulai ngomongin pakan tinggi-tinggian, akhirnya yang terjadi, ini landasan-dasarnya harus sama-sama benar teman-teman, mohon disimak ya. Landasan-dasarnya harus sama-sama benar. Ketika pakannya udah mulai tinggi-tinggian, makanya banyak terjadi umur PAUD 3 bulan, 2,5 bulan, bahkan 3 bulan lah, jangan ngomongin 2,5 bulan, itu langka sekali. Begitu PAUD itu mulai belajar ngekek, tahu-tahu PAUD ini sudah keluar birahi dan gestan, atau mungkin sudah bebek dalam usia yang cukup muda. Ini yang membuat burung PAUD itu akhirnya bisa dibuat proses konslet. Kenapa Om? Karena saya sudah bahas bahwa dasar utama burung konslet apa Om? Birahi. Jadi intinya ketika ada birahi, burung itu sudah bisa mulai diproses konslet dengan mempermainkan, kalau kata Om Novi ya, dengan mempermainkan birahi sama emosinya. Jadi bukan hal yang mustahil bahwa PAUD itu bisa diproses menuju ke konslet. Tapi biasanya proses burung-burung seperti ini tidak dimainkan di masa PAUD. Kalau yang mau PAUDnya konslet, itu standarnya seperti itu. Makanya saya sering ngomong, daripada main di PAUD terlalu lama, lompatin deh ke dewasa. Ada banyak kasus misalnya seperti ini. Di dewasa nggak mau kerja, akhirnya dimainin di PAUD nggak mau kerja, akhirnya dimainin di dewasa, dan akhirnya tiba-tiba burung itu berubah. Ada lagi yang main karena durasinya saking panjangnya,
nggak boleh dimain PAUD, PAUD di disk. Mungkin ada teman-teman beberapa yang pernah nyimak hal-hal kayak gini ya, dimainkan ke dewasa tiba-tiba burung itu berubah. Lah, fenomena ini terjadi memang sudah cukup sering, bahkan yang 6 bulan sudah konslet ada. Itu hal wajar karena sistem perawatan yang zaman sekarang itu memang berbeda dengan pola-pola perawatan yang dulu. Akan lebih bagus ketika dari muda, saya sudah sempat bilang sih di beberapa vlog saya, itu kalau pengen manjangin durasi sama ngondisiin perubahan processing, itu ketika dia tidak di koloni tapi mungkin bisa di single rendeng, seperti kasusnya Om Dwi kemarin ya, 3 vlog ke belakang ini. Kok bisa Om, usia muda dia sudah berubah kayak gitu ya. Ketika dia rontok bulu itu pun dimainkan. Kalau misalnya dia tidak dimainkan lompat ke dewasa dan dia tetap di PAUD aja, kejadiannya biasanya rata-rata dari PAUD mau lompat ke dewasa udah rusak duluan. Mungkin ini juga sudah sering dialami teman-teman, makanya rata-rata ditutup balik lawangnya. Rata-rata PAUD yang rata-rata tiba-tiba prosesnya kok tiba-tiba konslet, itu rata-rata yang saya tadi bilang, dimainkan langsung ke dewasa, atau biasanya tidak dimainkan, ataupun di PAUD dia langsung lompat ke dewasa. Lah itu teman-teman bisa jadi pilihan sih, mau seperti apa. Saya buka pemahamannya, soalnya pembahasan masalah PAUD konslet ini fenomenal dan ada sebagian orang yang nggak percaya. Jadi saya coba kasih pemahamannya supaya teman-teman paham, jangan salah paham. Dan rata-rata konslet yang standar jadi itu bisa konslet paling usianya 6 bulanan. Dan kalau dibilang PAUD ya sudah nggak PAUD, cuman kan patokan PAUD itu kan susah ngukurnya teman-teman di gantangan gitu loh. Jadi akhirnya PAUD yang usia 7 bulan dianggap PAUD, atau PAUD yang usia 6 bulan up dianggap PAUD, padahal batasan Balibu itu di bawah 6 bulan, di bawah Balibu 5 bulan ya, malah di bawah 5 bulan. Cuman karena patokannya bulu sayap, jadi kendalanya nggak bisa nge-grade burung itu usia berapa. Ada yang bulu sayap sampai 8-9 bulan belum copot. Terus apakah itu masih PAUD bilangnya? Lah itu loh kendalanya, kadang-kadang orang itu salah pahamnya di situ. Itu sebenarnya dibilang PAUD bukan PAUD gitu loh. Cuman orang berpikirnya PAUD konslet, enggak, konslet di usia muda, itu saya setuju. Tapi karena memang dia sudah muncul birahi dari awal, dari usia-usia yang sangat dini, karena proses pakan-pakan yang sekarang cukup tinggi. Dan ketika main-main ombyokan ataupun apa, bisa nggak Om diombyok? Saya pernah ngalami teman-teman, PAUD saya ombyok usia 4 bulan itu sudah birahi 4,5 bulan dia udah ngawin. Dan ketika saya pernah cerita sama teman-teman mungkin di vlog apa ya, saya agak lupa di belakang, karena dia ngawin di koloni, saya cabut, saya kerodong aja, kerodong, pakani kenceng, tutup lagi kerodong, cuman pakan minum tiba-tiba dia berubah lagu gitu loh. Jadi itu kasus-kasus kayak gitu tuh wajar gitu, bukan hal yang wow gitu loh. Itu karena memang prosesnya, waktunya, kalau pemahamannya teman-teman paham, jangan kaget, jangan terus merasa bahwa itu hal yang aneh. Enggak, itu hal yang wajar. Dan jangan nggak percaya, wah PAUD kok bisa konslet, wah ini bohong, jangan-jangan usianya tua. Ya usianya memang antara 5 perjalanan ke 6 atau 6 ke 7. Biasanya kalau yang usia dini, kalau prosesnya benar, walaupun itu sengaja atau tidak, itu bisa terjadi seperti itu. Dan semuanya tergantung benar, semuanya tergantung bakat lah. Sekarang nggak semua PAUD juga muncul birahinya toh. Jadi nggak boleh kita berpikir bahwa semua PAUD itu muncul birahi toh. Kan ada yang muncul udah bebek, udah gestang, usia muda, ada yang enggak gitu loh. Nah yang dicari kayak apa Om bahan-bahannya? Ya yang birahinya muncul duluan dan karakternya masuk kembali lagi ke karakter birahi. Habis itu bunyi, nggak lama bunyi, nggak harus disambung, nggak harus ketek sambung. Itu konsep dasar dulu. Makanya saya sering menekankan masalah konsep dasar teman-teman. Konsep dasar itu landasan berpikir kita yang membuat kita tuh paham, oh kenapa kok bisa konslet, ya wajar, itu karena udah keluar birahinya dan karakter birahi seperti apa yang bisa konslet. Ya kalau dia birahi bisa habis birahi nggak lama bunyi, bukan harus disambung. Itu kenapa saya ngomong bukan harus disambung, karena orang kadang salah paham bahwa yang bisa konslet itu kletek sambung bunyi. Nggak harus.
bisa aja kletek, diem sebentar, gerak, terus baru bunyi. Itu tanggap sudah masuk karakter. Yang penting bukan birahi aja, nggak pakai bunyi. Jedanya lama banget setelah bunyi. Jadi setiap kali ngeluarin birahi dia selalu bunyi. Itu karakter PAUD yang bisa dibuat konslet. Jadi kalau teman-teman ini kan landasan 1 ya, jadi PAUD konslet landasan 41. Dibilang PAUD sebenarnya sih nggak PAUD banget sih ya, nggak mungkin deh usia 3 bulan konslet itu, nggak wajar, nggak masuk akal. Ya apakah dari loloan sudah keluar birahi kan nggak mungkin kayak gitu loh. Jadi teman-teman harus paham, jangan salah paham, dan itu bukan sesuatu yang wow banget. Itu adalah pemahaman dasar yang memang harus dipahami teman-teman. Proses burung dibuat konslet itu tergantung munculnya birahi di usia berapa. Karena landasan dasar garap konslet itu birahi yang utama, walaupun harus mempermainkan emosi juga. Saya hari ini cuma membahas itu dulu, nanti untuk selanjut perawatannya bisa disimak selanjutnya ya, vlog-vlog selanjutnya teman-teman ya. Cuman karena ini lagi trending topik, saya pagi-pagi terbersit untuk ngevlog ini teman-teman. Jadi semangat banget, jadi saya nggak kepikiran ngevlog karena saya biasanya dapat inspirasi itu dari ketika saya bangun pagi, saya duduk, saya sembahyang, saya doa lah istilahnya. Kok dapat inspirasi seperti ini yo, saya coba sampaikan ke teman-teman gitu loh. Jadi kadang-kadang nggak langsung serta-merta saya sengaja seket gitu, enggak. Jadi itu alami aja ya teman-teman. Intinya untuk pembahasan PAUD konslet ataupun betina vektor gacor nanti selanjutnya akan saya bahas biar teman-teman lebih terbuka lagi ya. Sama masalah dobelan, sama beberapa pembahasan teman-teman di Semarang. Dan saya akan tambahkan satu lagi, sayuran apa atau fooding apa yang mungkin unik dan tidak dipunyai orang lain yang saya pakai, rahasia dapur saya. Nanti saya bongkar. Nggak usah khawatir teman-teman, pasti saya bongkar di vlog saya, karena saya niatnya berbagi dan saya akan bagikan semua tanpa embel-embel apapun. Oke, segitu dulu. Salam minor, masuk akal.